Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Wijaya, PGP Angkatan 9 Kepulauan, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual model 1.7. Selamat menyaksikan. Inquiry apresiatif. Menurut Townsend, inquiry apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan, dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah diidentifikasi. Inquiry apresiatif menurut pemahaman saya adalah proses mengidentifikasi hal-hal yang sudah baik di sekolah dan upaya mempertahankannya, serta rencana menyempurnakannya. Nah, bagaimana caranya? Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, diperlukan melakukan langkah-langkah penyusunan dengan metode BAKJA. BAKJA. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan yang menentukan arah dari penelusuran yang kita cari. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang bisa dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, membantu rencana transformasi menjadi nyata. Visi guru penggerak berdasarkan BAKJA yang sudah saya buat adalah terwujudnya generasi yang mendapatkan kesejahteraan segala aspek kehidupan dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan prakarsa perubahan yang tercipta dari visi yang telah saya buat adalah meningkatkan kreativitas dan kejelian dalam mencari peluang kesejahteraan menggunakan teknologi 4.0. Berdasarkan visi dan prakarsa perubahan yang telah saya buat, berikut adalah kerangka tahapan BAKJA. Sebagai pertanyaan dari B, buat pertanyaan utama, apa yang dapat dilakukan supaya murid memiliki daya kreativitas yang tinggi? Bagaimana cara untuk meningkatkan kejelian mencari peluang? Bagaimana cara membiasakan peserta didik mahir dalam menggunakan teknologi 4.0? Apa yang dapat dilakukan untuk memahami apa peluang kesejahteraan? Sebagai tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan bidang usaha yang mengedepankan kreativitas dalam pekerjaan, melakukan riset langsung ke lapangan atau yang menjadi trending, bahkan kemungkinan terkenal, melakukan pelatihan IT dan pembiasaan pemakaian teknologi 4.0. Selanjutnya, ambil pelajaran. Ada pertanyaan, siapa saja yang akan diajak bekerja sama selain warga sekolah dan para ahli? Bagaimana cara melakukan pendekatan terhadap peserta didik agar tujuan dan visi dan makna dapat dipraktekkan? Bagaimana sebaiknya perilaku dari pendidik dan sekolah dalam pembiasaan yang akan dibuat? Tindakan dan penyelidikan dari pertanyaan tersebut adalah dunia usaha yang mendukung perkembangan kesejahteraan terutama di bidang yang mengutamakan kreativitas. Membentuk strategi pencapaian dalam bentuk diskusi. Melakukan pembiasaan dan contoh teladan dari pendidik dalam bentuk berbagi contoh baik. Membuat kesepakatan dengan dunia usaha yang terkait. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaan, apakah kita dapat membiasakan kreativitas sebagai patokan dalam kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkinkah adanya semangat yang menunjukkan sikap kejelian dalam mencari peluang kesejahteraan? Bisakah peserta didik menunjukkan hal positif dalam pemanfaatan teknologi 4.0? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan berdasarkan pertanyaan.
Membuat grafik orang-orang yang biasa menggunakan kreativitas dalam bekerja sebagai pembelajaran dan panutan. Saling mendukung dan saling membantu bertukar pikiran serta tidak menjatuhkan antar sesama. Menggugah rasa ingin tahu pada hal-hal positif dalam teknologi 4.0. Jabarkan rencana. Pertanyaan, langkah awalnya agar dapat terukur dan dapat terlaksana apa? Siapa yang akan disebut terkait dalam hal ini? Langkah-langkah yang menjadi terobosan untuk mendukung terwujudnya visi apa? Untuk tindakan dan penyelidikan, berdasarkan pertanyaan tadi adalah melakukan observasi, penelitian, pembandingan, koordinasi, dan komunikasi, serta refleksi dalam pencapaian misi. Seluruh warga sekolah, dunia usaha, dan dinas terkait melakukan terobosan pembelian HP dengan cara kredit kepada peserta didik yang mana HP tersebut adalah ciptaan sekolah dan peserta didik itu sendiri. Terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang terlibat dan menjadi penanggung jawab? Siapa pengamat perubahan dan pengumpul data? Kepada siapa hasil pengumpulan data ini dilakukan? Kapan evaluasi dilaksanakan? Tindakan penyelidikan berdasarkan pertanyaan tadi adalah pengawas, kepala sekolah, ketua yayasan, dan para pendidik serta dipertanggungjawabkan oleh seluruh sekolah. Pengamat adalah warga luar sekolah seperti dunia usaha, dinas terkait, dan badan pembinaan. Laporan diberikan kepada kepala sekolah dan ditembuskan kepada pengawas dan yayasan. Evaluasi dibuat setiap sebulan sekali. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.